Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar bersama, mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada saat ini berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kiat-kiat istiqamah di zaman penuh fitnah. Perlu diketahui bahwa maksud dari fitnah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bahwa asal kata dari fitnah diambil dari kata-kata fatantul fiddata waz zahab, ay azabtuhuma bin nar liyatamayyaza ar-radi minal jayyid. Jadi makna fitnah itu adalah diambil dari kata-kata fatana. Fatana yaftinu itu artinya membersihkan emas dan perak dari logam yang bukan emas dan perak. Jadi tukang emas ya pada saat dia mau memisahkan antara emas jika tercampur dengan yang lainnya, caranya adalah dengan memanaskan emasnya, kemudian nanti sampai jadi cair sehingga yang selain emas itu bisa diambil ya. Dan hal ini dalam bahasa Arab disebut dengan fatana yaftinu, sehingga maksudnya adalah bahwa ini arti dari fitnah secara bahasa. Dan maksud dari fitnah itu sendiri adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya berupa kondisi-kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak baik yang dia hadapi. Maka itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan fitnah untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sungguh kami jadikan fitnah dan ujian kepada manusia berupa kebaikan dan keburukan. Berupa kebaikan dan keburukan. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan keburukan. Allah menguji seseorang dengan sakit. Allah menguji seseorang dengan ekonomi yang sulit. Allah menguji seseorang dengan keluarga yang tidak baik kepadanya. Allah menguji seseorang dengan temannya yang suka zalim kepadanya. Sehingga ini semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menguji seseorang dengan kebaikan. Allah menguji seseorang dengan harta, Allah menguji seseorang dengan ilmu yang diberikan kepadanya, Allah menguji seseorang dengan jabatan yang dia miliki. Ya, sehingga ini semua adalah masuk dalam kategori fitnah. Ya, dan fitnah juga berarti iltibasul haq bil batil. Fitnah juga berarti pada saat yang hak dan yang batil itu bercampur sehingga tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Siapa orang yang bisa dipercaya, siapa orang yang tidak bisa dipercaya. Ini juga masuk dalam kategori fitnah. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 hari sebelum beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke kuburan Baqi'. Jadi di kota Madinah, di dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu pekuburan yang bernama kuburan Baqi'. Disitulah dikuburkan banyak para sahabat Nabi. Bahkan sampai sekarang kuburan tersebut masih ada di kota Madinah. Ya, jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke kuburan Baqi' untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Akhirnya Nabi SAW
mengajak budak beliau yang bernama Abu Muwaihibah. Jadi Nabi SAW memiliki budak, memiliki pelayan yang namanya adalah Abu Muwaihibah. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepadanya, ya Abu Muwaihibah, inni qad umirtu an nastaghfira li ahli al-baqi' fantaliq ma'i. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kepada penduduk Baqi'. Maksud penduduk Baqi' adalah ahli kubur yang mereka sudah wafat dikuburkan di Baqi'. Maka Nabi mengatakan kepadanya, fantaliq ma'i, pergilah bersamaku. Fantalaqtu ma'ahu. Akhirnya Abu Muwaihibah pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke pekuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Liyahina lakum ma asbahtum fih mimma asbahan nasu fih. Betapa bahagianya kondisi kalian jika dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup saat ini. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kondisi orang-orang yang sudah wafat itu lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram hidupnya jika dibandingkan dengan orang-orang yang masih hidup. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma najjakumullahu min." Seandainya kalian tahu, sesungguhnya kalian telah selamat dari keburukan-keburukan yang ada saat ini di dunia. Ya, jadi perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan fitnah dan keburukan yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan bahwa orang yang sudah wafat itu hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih tentram. Dia tidak mendapatkan banyak keburukan, tidak mendapatkan banyak fitnah. Padahal kondisinya ini masih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan di zaman sekarang. Masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih ada Abu Bakar, masih ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan. Ya, sahabat-sahabat Nabi masih banyak, orang-orang soleh masih banyak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa kondisinya orang yang sudah wafat itu lebih selamat daripada yang masih hidup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Aqbalatil fitan, sesungguhnya fitnah-fitnah ini telah datang, keburukan-keburukan telah datang. Ya, aqbalatil fitan ka qita'il lailil muzlim, bagaikan kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha wal akhiratu syarrun minal ula. Ya, fitnah-fitnah ini datang silih berganti, dan yang paling baru datang itu yang akan menjadi lebih parah, lebih besar keburukannya daripada yang sudah datang terlebih dahulu. Tayyib, kemudian Abu Muwaihibah mengatakan, qala thumma aqbala alayya. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada aku. Nabi mengatakan, ya Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khulda fiha thumma al jannah. Sesungguhnya aku diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kondisinya, hadis ini terjadi 14 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kata Nabi SAW, aku diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang pertama adalah aku akan diberikan perbendaharaan dunia, harta yang sangat banyak. Kemudian aku diberikan umur yang sangat panjang, lalu aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku masuk ke dalam surga. Ini pilihan yang pertama. Diberikan harta yang banyak, diberikan umur panjang, kemudian wafat masuk surga. Kemudian pilihan yang kedua adalah, kata Nabi SAW, wa khayyirtu baina dzalika wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Pilihan yang kedua adalah aku diwafatkan sekarang oleh Allah dan aku langsung masuk surga. Ini dua pilihannya. Kalau kalian yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pilihan ini, pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang mana, Gafik? Yang kedua. Langsung meninggal, kemudian masuk surga. Apa mau kaya raya, hidup dengan umur yang panjang, kemudian mati masuk surga?
Muhammad, pilih yang mana Muhammad? Abu Muwaihibah, budak Nabi SAW, beliau mengatakan, bi abi wa ummi fakhudh mafatihal jannah wal khulda fiha thumma al jannah. Kata Abu Muwaihibah, wahai Rasul, pilihlah yang pertama, diberikan perbendaharaan dunia, dipanjangkan umurnya, kemudian masuk surga. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, la wallahi ya Abu Muwaihibah, tidak, demi Allah wahai Abu Muwaihibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jalla wal jannah. Sesungguhnya yang aku pilih adalah bertemu dengan Allah, diwafatkan oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ya, thumma astaghfara li ahli al-baqi'. Kemudian Nabi SAW beristighfar untuk orang-orang yang ada di Baqi'. Ya, penduduk Baqi', maksudnya yang sudah wafat. Ya, maksudnya adalah bahwa lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan kondisi fitnah, kondisi keburukan yang ada di zaman tersebut. Bahwa orang yang sudah wafat kondisinya lebih aman daripada orang yang masih hidup. Ya, dan Nabi SAW di sini mengatakan, yatba'u awwaluha akhiraha wal akhiratu syarrun minal ula. Dia datang silih berganti, dan semakin zaman itu berkembang, berlanjut, maka fitnahnya akan menjadi semakin besar. Dan itulah yang kita dapatkan ya di zaman sekarang. Pada saat seseorang mau istiqomah, sulit sekali untuk melakukannya. Ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala datang silih berganti. Keburukan-keburukan yang semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dari mulai fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya, fitnah syubhat maksudnya adalah fitnah keburukan-keburukan yang bersifat pemikiran. Pemikiran-pemikiran sesat. Cara beragama dengan cara-cara yang salah tersebar di masyarakat. Begitu juga dengan fitnah syahwat. Ya, banyak kemudian orang-orang yang meremehkan masalah sholat sehingga meninggalkan sholat karena malas. Mereka bersemangat untuk mengejar dunia, bersemangat untuk mengejar jabatan-jabatan dunia. Ya, sehingga fitnah syahwat dan syubhat di zaman sekarang sangatlah besar. Kemudian apa saja kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam kondisi seperti ini? Karena istiqomah adalah konsisten di atas jalan dalam beragama. Istiqomah adalah perintah Nabi SAW untuk sahabat-sahabatnya. Ya, istiqomah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul SAW dan kepada seluruh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, beristiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah, dan begitu juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Kemudian Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku sebuah nasihat yang nasihat ini tidak akan aku dapatkan dari orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya, sehingga istiqomah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana istiqomah juga adalah perintah dari Rasul SAW kepada seluruh kaum muslimin. Ya, sehingga ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW agar kita selalu istiqamah. Dan maksud dari istiqamah adalah pada saat seseorang jujur kepada Allah, serius dalam menjalani agama, walaupun terkadang mungkin dia terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, sehingga dosa yang dilakukan oleh seseorang ini tidak serta-merta mengeluarkan seseorang dari jalan istiqamah. Ya, bisa jadi orang yang istiqamah dia berbuat dosa dan maksiat. Akan tapi perbedaannya adalah bahwa pada saat orang tersebut adalah orang yang mustaqim, orang yang berjalan di atas istiqamah, maka setiap kali dia melakukan dosa, maka dia akan langsung kembali kepada Allah dan bertaubat. Jadi dosa itu sesuatu yang wajar. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang ini sesuatu yang wajar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki tipikal suka berbuat salah. Sehingga wajar pada saat seseorang melakukan kesalahan.
Yang tidak wajar adalah pada saat dia melakukan dosa, kemudian dia merasa nyaman dengan dosa tersebut. Pada saat dia melakukan dosa, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah. Pada saat dia berdosa, dia menganggap dosa tersebut sesuatu yang remeh. Tidak masalah dia berdosa, ini yang berbahaya. Tapi kalau seseorang berdosa, kemudian dia menyesal setiap kali berdosa, bertaubat kepada Allah sambil berjuang untuk tidak kembali kepada dosa tersebut, maka ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam, setiap manusia pasti melakukan banyak kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa saja kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh seseorang agar dia bisa menggapai istiqamah dalam beragama. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan seseorang, istiqomahnya seseorang itu bukan karena jerih payah dirinya, bukan karena dia orang yang hebat, dia orang yang rajin, bukan. Akan tapi murni karena nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, laulallah mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak akan melaksanakan sholat, dan kita tidak akan melaksanakan puasa. Bayangkan, ini yang Nabi SAW katakan tentang dirinya dan orang-orang yang bersamanya, bahwa hidayah yang Nabi dapatkan, sholat yang Nabi kerjakan, puasa yang beliau kerjakan, kata beliau itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, aku tidak akan bisa melakukan itu semua. Padahal Nabi SAW orang yang paling rajin beribadah, padahal Nabi SAW orang yang paling bertakwa, padahal Nabi SAW orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi lihat bagaimana Nabi SAW memahami tentang konsep betapa istiqamah yang dilakukan oleh seseorang itu murni karena karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang harus kita lakukan jika kita ingin terhindar dari berbagai macam fitnah dan keburukan, kita ingin berjalan di atas ya siratal mustaqim, adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah meminta hidayah, yaitu kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami agar berjalan di atas siratal mustaqim. Ya, kemudian juga di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berdoa, meminta hidayah kepada Allah. Di antaranya adalah dalam surat Al-Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Wahai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati-hati kami dari hidayah setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah tersebut. Ya, dan berikan kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 250, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita sebuah doa, yaitu Allah berfirman, "Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran yang banyak dan kokohkan kaki kami di atas agama, dan menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir. Ya, sehingga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita berbagai macam doa agar kita panjatkan supaya kita bisa istiqamah di atas agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau yang paling sering beliau panjatkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati seseorang, kokohkanlah hatiku di atas agamamu.
Ya, bahkan Aisyah radhiyallahu anha dan juga Ummu Salamah mereka mengatakan bahwa ini adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah dan benar pada saat melakukan sebuah ibadah. Kemudian doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW juga adalah Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kokoh di atas agama dan bersemangat untuk melakukan petunjuk. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini adalah kiat yang pertama agar kita bisa menggapai istiqamah, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua adalah senantiasa mengedepankan wahyu daripada akal. Senantiasa mengedepankan wahyu daripada akal. Ya. Karena wahyu adalah cahaya. Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman kita dalam hidup. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Selama-lamanya kalian tidak akan tersesat. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Sehingga pada saat seseorang mau istiqamah, dia harus sadar bahwa seluruh apa yang Allah perintahkan, seluruh apa yang Nabi SAW perintahkan, seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pedoman agar kita selamat. Ya, gak boleh seseorang mengedepankan akalnya daripada wahyu, daripada perintah Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, laknatullah alaih. Iblis, dia adalah orang yang pertama atau makhluk yang pertama yang menentang wahyu dengan pikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat Al-A'raf ayat 11 dan 12. Ya, Allah bercerita, "Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, kami telah membuat rupa kalian. Kemudian kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Dan maksud dari sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dan sujud penghormatan di syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, orang tua dan keluarganya, kakak-kakaknya, ya, sujud kepada Nabi Yusuf sebagaimana yang dilihat di dalam mimpinya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Ternyata berselang waktu, pada saat Nabi Yusuf alaihissalam memiliki jabatan di negeri Mesir, 11 saudaranya, ayah dan ibunya sujud kepadanya sebagai sujud penghormatan. Ingat, ini adalah syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW. Masih dibolehkan. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi sujud kepada makhluk. Tidak boleh sama sekali. Walaupun itu sekedar sujud penghormatan. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia pergi ke negeri Syam, kemudian dia melihat masyarakat dan rakyat penduduk Syam, mereka sujud kepada raja mereka, Raja Romawi. Pada saat Mu'adz kembali ke Madinah, dia datang menemui Nabi SAW, kemudian sujud. Ya, datang kepada Nabi SAW, kemudian sujud.
Maka Nabi SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Nabi SAW menegur, kenapa engkau sujud? Maka Mu'adz mengatakan, sesungguhnya aku pergi ke Syam dan aku melihat masyarakat negeri Syam mereka sujud kepada raja mereka. Padahal engkau wahai Rasulullah lebih mulia daripada raja Romawi, sehingga engkau lebih berhak agar kami sujud kepadamu. Akan tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku dibolehkan untuk memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk yang lain, sungguh aku akan memerintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Ya, akan tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga sujud kepada makhluk adalah masuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya adalah bahwa iblis laknatullah alaih, dia diperintahkan atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud. Kemudian Allah mengatakan illa iblis lam yakun minas sajidin. Seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia tidak ikut sujud, kata Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulna lil malaikah, kami katakan kepada para malaikat sujudlah kalian kepada Adam. Kemudian Allah mengatakan illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah iblis termasuk dari bagian dari malaikat? Kenapa kok Allah mengatakan kecuali iblis? Para ulama menjelaskan bahwa iblis dahulu adalah makhluk yang sangat soleh, makhluk yang sangat rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking kedudukan iblis adalah kedudukan yang tinggi, penghambaan dirinya kepada Allah sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan iblis bersama para malaikat. Karena saking mulianya iblis pada saat itu. Akan tapi ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menolak untuk sujud. Makanya di sini Allah mengatakan qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan para malaikat untuk sujud, maka mereka semua sujud kecuali iblis. Bukan berarti iblis adalah malaikat. Akan tapi iblis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya sehingga dikumpulkan bersama para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, padahal ini adalah perintahku? Kata iblis, qala, dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya aku lebih baik daripada iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan awwalu man qasa iblis fa akhta'al qiyas. Yang pertama kali menolak wahyu dengan akal adalah iblis. Ya, padahal dia telah salah dalam menggunakan akalnya. Jadi alasan iblis tidak mau sujud karena apa? Karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia tidak mau sujud. Ya, ini akal-akalannya iblis. Padahal cara berpikir ini adalah cara berpikir yang salah. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sedang membahas siapa yang lebih berhak untuk diberikan sujud kepadanya. Penciptaan seperti apa yang menjadikan orang itu layak untuk orang-orang sujud kepada Allah, tidak membahas itu. Yang Allah bahas adalah sujudlah kepada Adam. Tapi kenapa kemudian iblis malah mencari-cari alasan dan mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah dan aku diciptakan dari api? Ini nggak nyambung sama sekali. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah agar dia sujud kepada Adam, selesai. Tidak ada pembahasan Adam diciptakan dari apa, tidak ada pembahasan iblis diciptakan dari apa, nggak ada. Ya, dan ini kata para ulama sama dengan orang yang mempertanyakan asal usul orang lain untuk dihormati.
Ya, contoh ada seorang ustadz misalnya, ada seorang yang berilmu, seorang alim, dia menasehati seorang preman, dia menasehati seorang yang bergelimangan dosa, yang suka zalim sama orang lain. Jelas-jelas yang di posisi benar adalah seorang ulama ini, dan yang di posisi salah adalah orang yang bergelimangan dosa ini. Pada saat dinasehati, maka orang yang bergelimangan dosa, yang dinasehati dia mengatakan, sesungguhnya aku lebih baik daripada dirimu. Kenapa? Karena ayahku adalah seorang yang berilmu, sedangkan ayahmu adalah seorang pendosa. Iblis tidak mau sujud karena berdalil dengan asal usulnya, dan ini tidak nyambung sama sekali. Sehingga ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, fa akhta'al qiyas. Iblis salah dalam menggunakan akalnya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita katakan bahwa sekarang iblis diciptakan dari api, kemudian Nabi Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah, api itu lebih hebat daripada tanah. Maka ini juga pernyataan yang salah. Karena para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa justru tanah itu lebih afdal, lebih mulia daripada api. Tanah itu lebih harus dihormati daripada api. Sehingga wajar jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Kalau iblis mau berdalil dengan asal usulnya, maka sungguh seharusnya iblis bersujud kepada Adam karena tanah itu lebih mulia daripada api. Ya, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa tanah itu lebih mulia daripada api adalah yang pertama, bahwa tanah adalah makhluk yang kokoh dan kuat. Adapun api maka sifatnya menyambar-nyambar, lemah dan tidak kokoh, berbeda dengan tanah. Kemudian yang kedua, Imam Qurtubi mengatakan di banyak hadis disebutkan bahwa ada tanah di surga kelak. Di surga itu ada tanah, dan tanah di surga adalah misik. Adapun api maka dia hanya berada di neraka. Dia hanya berada di neraka yang Allah gunakan untuk mengazab orang-orang jahat dan berdosa. Sehingga lebih mulia tanah daripada api. Kemudian yang ketiga, bahwa tanah adalah sumber kebaikan. Ya, dan kita melihat betapa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, makanan yang kita makan, semuanya bersumber dari tanah. Bahkan air, ya, juga bersumber dari tanah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bersumber dari tanah. Ya, adapun api maka betapa sering dia menjadi sebab kehancuran. Ya, betapa sering api menyebabkan kehancuran tempat tinggal seseorang, sebab kehancuran ya suatu hutan misalnya dan lain sebagainya. Sehingga ini semua adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanah itu lebih baik daripada api. Ya, sehingga jangan sampai kita menolak wahyu dengan akal kita, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Tayyib, kemudian kiat yang ketiga. Ini ada suara apa? Coba diselesaikan Pak Zainal. Pak Zainal, bisa diperbaiki atau nggak bisa? Kalau nggak bisa mungkin akhwat biar di sini aja, biar nyaman. Dimatiin, kan di dalam nggak masalah. Di dalam aja nggak masalah. Dimatiin aja Ustadz, bagian atasnya. Taib. Kemudian kiat yang ketiga adalah menuntut ilmu. Kiat yang ketiga adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Ini adalah kiat agar seseorang bisa istiqomah di atas agama. Karena yang kita sebutkan tadi, yang pertama berdoa, gak mungkin orang berdoa kalau dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua juga mendahulukan wahyu daripada akal. Bagaimana dia bisa
memahami perintah-perintah Allah, memahami wahyu dari Allah, memahami Al-Quran dan Sunnah kalau dia tidak belajar. Ya, sehingga ilmu adalah kewajiban pertama seorang hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran di ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ini adalah perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya, sehingga wahyu yang pertama kali turun adalah perintah agar kita membaca, agar kita belajar. Kemudian dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah wahai Muhammad, berilmulah wahai Muhammad bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Kemudian beristighfarlah untuk dosa-dosamu. Ya, Imam Bukhari mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Allah memulai dengan perintah ilmu terlebih dahulu, baru kemudian berucap dan berbuat. Ya. Maka enggak mungkin seseorang melakukan sesuatu, enggak mungkin seseorang beribadah kepada Allah jika tidak didasari dengan ilmu yang cukup. Ya, sehingga ilmu adalah segala-galanya. Ilmu adalah pondasi kita dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua untuk membaca satu doa, yang doa ini disunnahkan untuk dibaca setiap pagi, yang isinya adalah memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk memohon kepada Allah tentang 3 perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang bermanfaat selalu kita butuhkan, rizki yang halal selalu kita butuhkan, dan juga amalan yang diterima itu selalu kita butuhkan. Ya, sehingga ini adalah kiat yang ketiga, yaitu senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Ya, makanya kita dapatkan bahwa sangat banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Kemudian juga dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan maka Allah akan menjadikannya mengerti tentang ilmu agama. Ya, sehingga ini adalah kiat yang ketiga. Kemudian kiat yang keempat, agar seorang bisa istiqamah adalah beramal. Ya, selain berilmu, dia juga harus beramal. Karena amal soleh seseorang yang akan menguatkan kakinya di atas agama. Amal soleh yang dia lakukan, sholat yang dia kerjakan, puasa yang dia kerjakan, zikir yang dia ucapkan, ya, membaca Al-Quran, amalan-amalan soleh ini yang akan menguatkan hatinya agar terus istiqamah di atas agama. Semakin seseorang rajin beribadah, maka semakin kokoh agamanya. Semakin dia malas dalam beribadah, maka akan mudah baginya untuk tersesat, akan mudah baginya untuk jauh dari jalan istiqamah. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian dalam beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah bagaikan kepingan-kepingan malam yang sangat gelap. Seperti apa fitnah tersebut pada saat berdatangan? Kata Nabi SAW, "Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Ya, di zaman tersebut, di zaman fitnah, ada orang-orang yang di pagi harinya dia beriman, tapi di sore harinya dia sudah kufur kepada Allah.
Atau di sore harinya dia beriman, tapi pada saat waktu pagi datang dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, hanya dalam waktu yang sebentar saja agamanya bisa runtuh, agamanya bisa berubah karena fitnah yang sangat besar. Apa sebabnya? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena orang itu menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Ya, diiming-iming jabatan dia murtad kepada Allah. Dilepaskan agamanya karena harta yang dia mau dapatkan. Dilepas agamanya karena jabatan yang ingin dia dapatkan. Sehingga ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan, bahwa akan datang suatu zaman di mana orang-orang akan menjual agama mereka karena fitnah yang begitu besar. Nah, anjuran dari Nabi SAW adalah badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam beramal. Ini anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sekali lagi amal soleh seseorang akan menguatkan hati seseorang agar senantiasa istiqamah di atas jalan yang benar. Kemudian kiat yang berikutnya, kiat yang keberapa? Yang kelima, yaitu mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Mencari lingkungan dan sahabat yang baik. Orang yang ada di sekitar kita itu akan sangat menentukan agama kita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu di atas agama sahabatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian bersahabat. Ya, jadi kalau kita mau melihat seseorang, apakah dia baik atau tidak, apakah dia orang soleh atau tidak, bagaimana caranya? Lihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia pergi, dengan siapa dia ngobrol, dengan siapa dia duduk, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia keluar. Kita bisa menilai seseorang dari temannya. Kalau temannya orang baik, dia selalu berkumpul dengan orang-orang baik, pasti dia adalah orang baik. Dan sebaliknya, kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang suka bermaksiat, suka berdosa, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka bisa kita pastikan bahwa orang tersebut sama dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Hadisnya adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, al-mar'u ala dini khalilih, sesungguhnya seseorang itu di atas agama temannya. Sehingga Nabi yang mengajarkan kepada kita cara menilai seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mathalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wa kiril haddad. Sesungguhnya permisalan orang yang soleh dengan orang yang teman yang soleh dan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, fasahibul miski imma an tabta'a minhu wa imma an yahdiyaka wa imma an tajida minhu rihan tayyiban. Jika engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau dia akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, dan paling tidak engkau akan mendapatkan aroma yang harum dari orang tersebut. Wa amma kirul haddad, adapun pandai besi, imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Entah dia akan membakar bajumu karena dia pandai besi, ya, dan seorang pandai besi dia membuat besi dengan api, ya, melenturkan besi, membuat bentuk-bentuk besi dengan api, sehingga pekerjaan itu dengan api. Kata Nabi SAW, kalau engkau berteman dengannya, entah dia akan membakar bajumu, atau paling tidak engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak darinya. Ya, sehingga maksudnya adalah Nabi SAW mau menjelaskan, pada saat kita berteman dengan orang baik, pasti kita akan mendapatkan pengaruh baik, walaupun cuma sedikit. Dan kalau kita berteman dengan orang yang buruk, pasti kita akan mendapatkan efek buruknya, walaupun cuma sedikit. Ya, sehingga itu adalah kiat yang kelima. Kemudian kiat yang keenam, yang terakhir adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saat beramal.
Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saat beramal. Karena keikhlasan seseorang adalah penentu apakah dia akan istiqamah atau tidak. Karena orang yang jujur kepada Allah, Allah akan memudahkan seluruh jalan beragamanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, in tasduqillah yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusanmu. Allah akan berikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Sehingga pada saat seseorang ikhlas dalam melaksanakan sholatnya, dia ikhlas dalam menuntut ilmu, dia ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, dia ikhlas dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, maka itu bertanda bahwa orang tersebut akan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan keikhlasan membutuhkan perjuangan tentunya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan jalan kami akan berikan kepadanya hidayah untuk berjalan di atas jalan kami, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga dalam surat Yusuf ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sehingga istiqamah pada saat kita mau menggapainya, kita harus melakukan kiat-kiat yang tadi kita sebutkan, dan dia harus bersabar ya untuk melakukan kiat-kiat tersebut agar bisa menggapai istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, saya rasa cukup apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.